Halo, selamat pagi. Nama saya Regina Nirmala Parulian dari kelas 11 IPS 2 akan berbicara mengenai materi kelompok sosial khusus, yaitu partikularisme dan eksklusivisme. Partikularisme adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang membandingkan daerah atau kelompok sekunder khusus. Dalam masyarakat, partikularisme ini sering terjadi pada mereka yang hanya dapat memikirkan dirinya sendiri saja tanpa mempedulikan sekitarnya. Partikularisme kelompok dapat menyebabkan munculnya sikap egois dan cenderung tertutup dengan kebudayaan yang lain. Selain itu, juga dapat menimbulkan sikap primordialisme dan etnosentrisme. Contoh dari primordialisme adalah di Indonesia dilarang perkawinan sesama jenis, sedangkan di luar negeri itu menjadi hal yang lumrah, maka orang Indonesia menganggap itu adalah suatu pelanggaran di Indonesia. Selanjutnya, contoh dari etnosentrisme adalah melakukan bullying, mengejek, atau menjauhi temannya yang berasal dari Papua hanya karena kulit mereka yang hitam serta rambutnya yang ikal atau keriting. Ciri-ciri partikularisme kelompok. Yang pertama adalah individualis, yaitu mementingkan kepentingan pribadi daripada umum. Yang kedua adalah heterogen, bersifat dan berpandangan yang berbeda atau bermacam-macam. Yang ketiga, mobilitas tinggi, memiliki dan menghadapi perubahan yang cepat. Yang keempat, berorientasi pada rasionalitas dan fungsi, yaitu mengedepankan logika dan teknologi. Contoh partikularisme yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah orang-orang yang hanya berteman dengan orang-orang tertentu, seperti berteman dengan orang-orang pintar saja atau berteman dengan orang-orang yang kaya saja. Kedua adalah eksklusivisme. Eksklusivisme berarti paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Eksklusivisme ini berkaitan erat dengan partikularisme, sebab mengutamakan kepentingan pribadi kemudian membuat kelompok tersebut mempunyai kecenderungan memisahkan diri dengan sikap khusus yang disepakati dalam kelompok. Eksklusivisme dapat memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif eksklusivisme yaitu masyarakat dapat tetap mempertahankan kebudayaan kelompoknya karena menganggap kelompoknya yang paling baik dan wajib dipertahankan, dan mampu membedakan dirinya dengan orang lain serta tidak mudah terbawa oleh kelompok lain. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari eksklusivisme yaitu membuat seseorang menganggap kepentingan kelompok sendiri menjadi satu-satunya hal yang penting, tertutup pada pengaruh budaya lain sehingga sangat sulit melakukan berbagai perubahan yang bersifat progresif dan dapat memecah belah persatuan. Ciri-ciri eksklusivisme adalah yang pertama, mengutamakan kepentingan pribadi. Yang kedua, memiliki kecenderungan untuk memisahkan diri dengan sikap khusus yang disepakati dalam kelompok. Contoh eksklusivisme adalah suatu budaya terpencil yang memisahkan diri dari masyarakat karena mereka tidak mau budaya mereka terpengaruh dengan budaya yang sedang berkembang, sehingga mereka lebih memilih untuk memisahkan diri dari masyarakat agar budaya mereka yang mereka percayai tidak berubah atau tidak terpengaruh dengan budaya yang baru, karena mereka sudah menganggap peraturan dari budaya mereka sudah baik dan harus dilaksanakan, seperti yang terjadi pada masyarakat Baduy. Sekian materi yang saya sampaikan, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.